Sehingga nilai ini kita masukkan ke sini, kan delta X total. Delta X total kita ganti menjadi F per K total. Delta X1 yang ini F per K1. F per K1. Delta X2 yang ini F per K2. Delta X3 sama dengan F per K3. Selanjutnya kita faktorisasi, difaktorkan yang ini. F ini sama dengan 1 per K total. Ini F jadikan 1, F di luar. Nah, sini sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Karena ini F-nya sama, dapat kita coret. Nah, sehingga nanti nilainya 1 per K total sama dengan 1 per K1, 1 per K2, 1 per K3. Jika pegasnya sangat banyak, maka bisa ditambah lagi menjadi titik-titik 1 per K ke N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, khususnya kelas 11 IPA dan 11 IPS, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran fisika dan lintas minat fisika. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan saya mengharapkan kalian tetap ceria dan tetap bugar serta tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa membaca buku paket dan buku LKS. Materi yang akan saya bawakan pada pembelajaran daring kali ini adalah tentang hukum Hooke. Rumusnya seperti apa dan kemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan kalian dapat mengikutinya pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Para siswa sekalian, baiklah, saya akan masuk ke bagian pertama atau sesi pertama pembahasan hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Hukum Hooke adalah hukum yang mempelajari antara besarnya gaya yang diberikan pada benda elastis terhadap perubahan pertambahan panjang dari benda elastis tersebut, atau dapat juga mencari hubungan antara besarnya massa yang digantungkan pada benda elastis terhadap pertambahan panjang dari benda elastis tersebut. Nah, benda elastis yang akan saya tampilkan di sini adalah benda elastis berbentuk pegas. Pegasnya sudah ada ukurannya dan nanti kita kasih timbangan. Timbangannya menggunakan uang logam seperti ini, uang logam yang ada angkanya Rp1.000. Nah, uang logam ini punya massa 10 gram. Nah, nanti kalau ditambah atau diberi massa 10 gram, pertambahan panjang gasnya berapa? Itulah hukum Hooke. Halo para siswa, kita masuk ke peralatan untuk percobaan hukum Hooke. Ini namanya statif. Statif ini ada alat
alat ukurnya yaitu penggaris. Kemudian di sini ada tempat untuk mengikat pegas, dan di sini tempat bandul. Ini namanya statif. Ya. Nah, kemudian untuk anak timbangan digunakan anak timbangan logam berbentuk uang logam ya. Uang logam yang nilainya Rp1.000. Uang logam ini punya massa per satu uang logam 10 gram. Nah, nanti kita masukkan ke tempat massa ini. Nanti kita hitung pertambahan panjangnya berapa. Dan sebelum kita mengukur, ini panjang awal dari pegas panjangnya 22 cm dengan kondisi 0 gram massanya. Nah, kalau saya masukkan ini satu uang logam yang nilainya 10 gram, berapa pertambahan panjangnya? Kita masukkan aja ke tempat massanya. Ya. Nah, kalau dilihat dari alat ukurnya, penggarisnya, di situ terukur massa 10 gram, panjangnya bertambah, yang tadinya 22 menjadi 23 cm. Nah, ini 23 cm. Kemudian saya masukkan lagi anak timbangan kedua, nilainya 10 gram juga. Ya. Ternyata pertambahan panjangnya menjadi 24 cm. Saya masukkan lagi anak timbangannya, anak timbangan yang ketiga. Ya. Ternyata bertambah panjang menjadi 25 cm. Yang satu lagi ini masih satu anak timbangannya, yaitu uang logam yang Rp1.000, masanya 10 graman. Saya masukkan ke sini. Ya. Ternyata tambah panjangnya menjadi 26 cm. Nah, dari pertambahan panjang pegas, setiap dimasukkan satu uang logam, ternyata bertambah panjang 1 cm. Jadi kalau dimasukkan uang yang kedua jadi tambah 2 cm. Dimasukkan uang yang ketiga bertambah panjang menjadi 3 cm. Dan yang terakhir jadi panjangnya tadi tambah 4 cm. Jadi setiap ditambah satu uang logam bertambah panjang 1 cm. Dengan demikian ada nilai kekonstanan dari hukum Hooke ini, bahwasanya setiap ditambah satu uang logam bertambah panjang 1 cm, khusus untuk uang logam yang nilainya 10 gram. Baiklah, nanti kita bahas pada pembahasan tentang grafik dari percobaan tersebut. Para siswa sekalian, tabel yang sudah saya tulis tadi saya pindahkan ke sini ya. Pada nomor 0, nomor ke 0 ini masanya 0. Panjang awalnya 22 cm. Saya masukkan uang logam pertama yaitu 10 gram. Tambah menjadi 23 cm. Uang logam kedua 10 gram berarti menjadi 20 gram. Pertambahannya menjadi 24 cm. Kemudian uang logam ini saya tambah lagi 1
menjadi 30 gram. Panjangnya menjadi 25 cm. Dan yang terakhir tambah 10 gram menjadi 40 gram. Tambah panjangnya menjadi 26 cm. Ini hasil pengukuran. Kalau saya buat grafik di sini. Yang ini massa, yang ini pergeseran. Pada massa 0 ini panjangnya 22 cm. Pada diisi 10 gram tambah menjadi 23. Ditambah 10 gram lagi jadi 20 gram. 20 gram masanya. Oh, yang ini 0 gram ya, 0 gram. Panjangnya 22. Yang sini masanya 10 gram. Ini jadi 23. Yang ini 20 gram menjadi 24 cm. Yang ini 30 gram menjadi 25 cm. Dan yang terakhir 40 gram menjadi 26 cm. Nah, kalau saya hubung-hubungkan di sini dengan penggaris, ternyata hasilnya bisa kelihatan ya. Ini kelihatan. Kelihatan. Ya. Yang terakhir ya, ini ada titik-titiknya, titik. Nah, jadi kalau kita lihat dihubung-hubungkan antara satu titik dengan titik yang lain ya. Ya, ternyata antara massa dengan pergeseran berbanding lurus. Nah, kalau massa ini sama dengan gaya F, ini pertambahan panjangnya sama dengan delta X ya. Sehingga nanti di sini dalam hukum Hooke itu F akan sebanding dengan delta X. Supaya F bisa sama dengan delta X, maka nanti dikalikan dengan faktor kesebandingan. Jadi F bisa sama dengan nilai banding. Nah, nilai banding dikalikan dengan delta X. Ternyata nilai banding ini adalah kekakuan pegas K. Sehingga hukum Hooke dapat ditulis F sama dengan K dikalikan dengan delta X.
Kita masuk ke sesi kedua, yaitu menghitung K total pada pegas jika pegas disusun seri atau serial. Nah, di sini ada 3 pegas, pegas pertama, pegas kedua, pegas ketiga. Pegas pertama kekakuannya K1, pegas kedua kekakuannya K2, pegas ketiga kekakuannya K3. Ketiga pegas ini disusun seri, disambung-sambung. Ini yang atas pegas 1, yang kedua pegas kedua, yang ketiga pegas ketiga. Ini nilai kekakuannya K1, ini nilai kekakuannya K2, ini nilai kekakuannya K3. Nah, dari 3 pegas yang disusun secara serial ini, berapa nilai K totalnya? Apabila pegas ini pada salah satu ujungnya di paling bawah ditarik dengan gaya F. Seperti para siswa tahu, apabila 3 pegas ini ditarik dengan gaya F, maka pegas pertama juga akan menderita gaya F. Pegas kedua juga menderita gaya F. Pegas ketiga juga menderita gaya F. Namun karena nilai kekakuannya berbeda, maka nanti pegas pertama akan bertambah panjang menjadi delta X1. Yang kedua mungkin lebih longgar menjadi delta X2. Dan yang ini ketiga pertambahannya menjadi delta X3. Sehingga kita bisa menghitung nilai total pertambahan panjang pegas. Jadi nanti ada delta X total sama dengan delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3. Mengapa sama-sama 3? Karena pegasnya 3. Kalau pegasnya banyak ini nanti ditambah delta X ke N. Oke, kita lihat dari hukum Hooke. F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Sehingga untuk delta X1 nilainya sama dengan F per K1. Delta X2 nilainya sama dengan F per K2. Delta X3 nilainya sama dengan F per K3. Delta X total sama dengan F per K total. Sehingga nilai ini kita masukkan ke sini, ke delta X total. Delta X total kita ganti menjadi F per K total. Delta X1 yang ini F per K1. F per K1. Delta X2 yang ini F per K2. Delta X3 sama dengan F per K3. Selanjutnya kita faktorisasi, difaktorkan yang ini. F ini sama dengan 1/K total. Ini F jadikan 1, F di luar. Nah, sini sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3. Karena ini F-nya sama, dapat kita coret. Nah, sehingga nanti nilainya 1/K total sama dengan 1/K1, 1/K2, 1/K3. Jika pegasnya sangat banyak, maka bisa ditambah lagi menjadi titik-titik 1/K ke N. Inilah nilai K total dari pegas yang disusun secara serial.
Para siswa sekalian, kita masuk ke sesi ketiga, yaitu menghitung K total pada pegas jika pegas disusun secara paralel. Seperti ini ya. Jadi menghitung K total pada pegas jika pegas disusun paralel. Nah, misalkan saya punya 3 pegas K1, ini pegas pertama dengan kekakuannya K1. Kemudian pegas kedua dengan kekakuan K2. Pegas ketiga dengan kekakuan K3. Nah, ketiga pegas ini disusun seperti gambar ini, jadi dijejer-jejer begini, atasnya dijadikan satu, dijadikan satu. Kemudian ujung yang bawah sini ditarik dengan gaya F. Nah, kalau pegas ini kakunya beda, ini K1, ini K2, ini K3, maka selama ada gaya F yang menarik ke bawah, maka yang dirasakan oleh K1 dengan K2 dengan K3 beda. Misalkan ini yang dialami oleh pegas pertama ini adalah F1. Ya, gaya yang diterima dari sini. Sedangkan yang dari K2 ini nanti F2. Sedangkan yang dari pegas ketiga adalah F3. Sehingga nanti F ini sebagai F total ya. Jadi nanti F nilainya sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Dimana hukum Hooke itu mengatakan F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Nah, kalau di sini F-nya adalah F total nanti sama dengan K total dikalikan dengan delta X. Jadi walaupun ini pegasnya disusun seperti ini, tapi kalau ini ditarik dengan gaya F, maka K1, K2, K3 akan merenggang dengan panjang yang sama. Ini F total. Kalau F1 sama dengan nanti K1 dikalikan dengan delta X. Untuk F2 sama dengan K2 dikalikan dengan delta X. Untuk F3 sama dengan K3 dikalikan dengan delta X. Selanjutnya kita transfer ke sini, F-nya sama dengan K total dikalikan dengan delta X. F1 K1 dikalikan dengan delta X. F2 K2 dikalikan dengan delta X. F3 sama dengan K3 dikalikan dengan delta X. Selanjutnya kita gabungan yang ini dikelompokkan. Ini K total dalam kurung delta X. Yang ini delta X-nya jadikan 1. Nanti delta X dalam kurung K1 ditambah K2 ditambah K3. Nah, kalau kita coret ini delta X-nya. Nah, ini maka nanti K total sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Nah, bila ada NK, N dari pegas maksudnya yang dipasang di sini, misalnya ada 4 tambah 5 atau K ke N, maka nanti K totalnya menjadi sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah banyak lagi K ke N. Inilah K total untuk pegas yang disusun secara paralel. Terima kasih.